Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Yesus mengaku dia adalah Mesias, dia anak Allah yang hidup. Satu sebutan yang sangat digemari oleh Yesus adalah anak manusia. Dialah anak manusia dalam pengertian yang dinubuatkan oleh kitab Daniel. Suatu tokoh supranatural yang akan datang membebaskan umatnya. Dan Yesus juga mengatakan dia adalah terang dunia, adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Inilah yang membingungkan para kadrun. Kenapa si Yesus boleh segala-galanya? Simak terus konten ini sampai akhir. Kita akan kupas tuntas kenapa Yesus bisa segala-galanya. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin banyak orang terberkati, semakin berdampak kepada banyak orang, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan konten yang terbaru, yang terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus, mau belajar Injil yang sungguh, akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Nah, sekarang ini kita akan mengkaji Alkitab lebih dalam lagi tentang Yesus Kristus yang selama ini disalahpahami oleh kadrun-kadrun yang menganggap Yesus hanya manusia biasa. Memang Yesus itu adalah manusia seutuhnya, sepenuhnya. Namun Yesus juga dia adalah ilahi sepenuhnya. Jadi Yesus adalah pribadi yang unik, yang fenomenal, yang luar biasa, yang tak pernah habis untuk dibicarakan sepanjang sejarah, sepanjang masa. Yesus inilah yang adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia inilah dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya ilahi. Jadi ada bidah yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Ini juga adalah bidah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya roh atau dia ilahi adanya, menolak kemanusiaan Yesus Kristus. Ini juga sama bidanya. Jadi mari kita orang Kristen agar kita tidak tersesat. Yesus benar-benar sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca Injil, kita mempelajari Injil yang benar, bukan Injil palsu. Ya, ada banyak Injil palsu yang beredar, yang mempengaruhi tulisan-tulisan, yang mempengaruhi pandangan-pandangan sampai zaman sekarang ini. Dan mereka yang rata-rata sudah termakan oleh kesesatan dari Injil palsu ini, mereka mengatakan bahwa mereka lah paling benar, sehingga Injil yang asli adalah sudah diedit lah, sudah diubah lah dan sebagainya. Ya, tuduhan-tuduhan seperti itu tidak berdasar dan tidak punya titik sejarahnya. Ya, itu asumsi saja atau framing saja. Mari kita melihat orang Kristen tahu persis bahwa Yesus itu luar biasa. Dia Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dia raja damai. Yesus, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah anak manusia dalam pengertian spiritual, dalam pengertian supranatural, bahwa dia yang turun dari surga seperti nubuatan dalam kitab Daniel.
Dan Yesus mengaku dialah jalan kebenaran. Ya, Yesus mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi pengakuan Yesus sebagai ego emi, aku adalah, itu sama seperti di dalam kitab Keluaran ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Siapa namamu? Apa yang harus kubilang kepada umat Israel? Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku adalah aku. Ya, ini nama di atas segala nama. Nama yang luar biasa. Aku yang ada sebelum segala sesuatu ada. Aku yang menjadikan segala sesuatu. Dan nama itu yang dipakai oleh Yesus. Aku adalah. Hanya Yesus yang boleh berkata, aku adalah terang dunia. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan. Jadi Yesus itu maha segalanya. Yesus itu maha dahsyat karena dia Tuhan, karena dia supranatural. Tuduhan-tuduhan bahwa Yesus adalah hasil percintaan dengan Yusuf dan Maria, tuduhan-tuduhan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, itu datang dari tulisan-tulisan orang-orang Yahudi yang menolak kemesiasan Yesus Kristus. Dan tulisan-tulisan itu mempengaruhi kitab-kitab yang terkemudian. Ya, ini mulai dari abad 1, abad 2, abad 3, apalagi yang muncul abad 15, abad 7, itu sudah jauh sekali. Jadi bagi yang mencari kebenaran, saya percaya akan menemukan jalan yang lurus. Carilah, baca Injil. Saya menantang teman-teman kadrun-kadrun yang membaca Injil, bacalah untuk mencari kebenaran, bukan baca untuk melihat kekurangan-kekurangan. Ya. Kalau kita mengkaji kitab kalian, wow, kalian akan terkagum-kagum betapa hancurnya. Jadi mari kita belajar Injil yang benar, bukan Injil yang palsu. Yesus di dalam Injil berbeda dengan Yesus yang lain. Yesus di dalam Injil, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia yang awal dan akhir. Dia nama di atas segala nama. Dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Dia segala-galanya. Jadi itulah yang disodorkan atau yang diberikan Injil. Saudara nggak boleh memaksakan apa yang disampaikan Injil sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan doktrin yang selama ini sudah didoktrinkan kepada Anda. Jadi Yesus yang di dalam Injil itu maha segala-galanya. Yesus yang di dalam Injil itu dia berkuasa atas alam semesta. Dia boleh menaklukkan badai, dia menaklukkan ombak, dia meneduhkan angin ribut dan sebagainya. Tapi juga dia adalah manusia sepenuhnya. Dia lapar, dia haus, dia capek, dia perlu istirahat. Dia meneteskan air mata, dia menangis karena dia memang manusia. Dia bukan bayang-bayang, dia bukan sesuatu yang tidak kelihatan. Bahkan pasca kebangkitan Yesus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengalahkan maut. Yesus menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang bisa dipegang, bisa diraba. Waktu Thomas, murid yang meragukan kebangkitan Yesus, murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain sudah berkata, Thomas, kami sudah berjumpa Yesus, Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas berkata, sebelum aku menaruh tanganku di tangan itu yang berlubang paku dan menaruh jariku di lambung yang ditusuk tombak itu, aku belum percaya. Dan waktu Yesus menampakkan diri, bukan cuma kepada Thomas secara pribadi, tapi kepada murid-murid yang berkumpul bersama-sama,
Thomas, waktu Thomas memegang tangan Yesus, dia meraba apa yang ditusuk tombak ini, lambung yang ditusuk tombak. Dia tersungkur dan menyembah Yesus, dan dia berkata, sungguh engkau Tuhanku, engkau Allah. Jadi waktu Thomas tersungkur seperti itu, Yesus berkata, berbahagia Thomas, kamu percaya karena kamu melihat, tapi berbahagia orang yang percaya meskipun tidak melihat. Ya, Anda dan saya, kita masuk orang-orang yang percaya walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, secara langsung. Jadi Yesus yang ada dalam Injil memang Yesus maha segalanya. Bukan di fatwa. Ketuhanan Yesus bukan hasil konsensus. Ketuhanan Yesus bukan hasil fatwa. Tapi konsili-konsili yang ada itu hanya untuk membahas masalah-masalah yang menolak keilahian Yesus Kristus. Jadi memang Yesus menyatakan dia Tuhan. Seperti di Yohanes 13 ayat 13. Kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku yang adalah guru dan Tuhanmu yang membasuh kakimu, kamu pun wajib melakukannya. Jadi Yesus memberi teladan yang luar biasa. Dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia mau menyelamatkan manusia. Coba bayangkan kalau dia jadi batu yang dicium-cium, ya, batu yang disembah, ya. Coba bayangkan kalau dia jadi pohon, atau dia jadi gunung, atau dia jadi benda-benda langit. Bisa saja dia menjadi seperti itu, tapi dia memilih untuk menjadi manusia karena dia mau menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus memberkati engkau. Berjumpa dengan Yesus yang sesungguhnya membuat hidup Anda merdeka. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan belajar di channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe channel ini, like dan sharekan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan konten terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.